lagi nih sesuai sama kontrak aku yang kemarin. Sebelumnya nih Mbaknya masih kenal dengan saya nggak ya? Iya, perawat Via. Betul, perkenalkan kembali ya Mbak ya. Saya perawat Via, perawatan berjaga dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah di sini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Salsa. Mbak Salsa. Sukanya itu Mbak Salsa dipanggil Salsa aja atau ada nama favorit nggak? Salsa aja. Salsa aja. Baik Mbak Salsa, sesuai sama kontrak aku yang kemarin, di sini saya akan mengajarkan teknik atau cara nih mengurangi kemarahan yang Mbak Salsa rasakan, yang Mbak Salsa alami gitu. Nah, saya mau nanya, bagaimana nih perasaan Mbak Salsa hari ini? Saya hari ini merasa udah lebih mendingan. Sudah lebih mendingan ya Mbak, baik Mbak, karena Mbak Salsa merasa sudah lebih mendingan. Untuk pertemuan hari ini saya akan mengajarkan caranya bagaimana sih mengurangi rasa marah ketika rasa marah itu datang dengan cara spiritual, contohnya kayak mengaji, berdoa, atau melakukan aktivitas spiritual yang lain seperti itu. Untuk waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Mbak Salsa bersedia? Ya baik, saya mulai aja ya Mbak ya. Nah, saya mau nanya, kalau misal nih, kan kemarin kita udah belajar untuk mengurangi marahnya dengan tarik nafas dalam, terus juga bisa memukul bantal atau memukul boneka gitu ya Mbak ya. Nah, untuk yang kemarin juga kita belajar nih, bagaimana sih caranya kita menolak sama meminta bantuan yang baik itu, nggak usah kayak marah-marah gitu kan. Nah, untuk kali ini saya akan mengajarkan caranya bagaimana sih mengurangi kemarahannya dengan cara spiritual ya, misal mengaji, berdoa, berzikir atau hal yang lain. Yang saya mau nanya, Mbak Salsa misal kalau lagi marah itu suka melakukan teknik spiritual, misal mengaji, berdoa atau enggak? Enggak. Sukanya itu gimana? Diam aja atau gimana kalau lagi marah? Kalau lagi marah ya kadang diem, kadang marah-marah. Nggak nentu ya? Iya. Nah, mulai sekarang Mbak Salsa bisa nih menerapkan bagaimana sih caranya mengurangi kemarahan atau meredakan kemarahan yang Mbak alami itu dengan cara mengaji, berdoa, sholat juga bisa nih, karena kan dengan cara kita sholat itu kemungkinan besar itu nantinya tuh mengurangi rasa marah pada diri kita. Nah, untuk caranya nih, Mbak Salsa misal lagi marah banget, terus Mbak Salsa udah ngelakuin teknik nafas dalam, terus memukul bantal, terus juga nggak mempan, Mbak Salsa bisa langsung ambil air wudhu, kemudian Mbak Salsa bisa sholat, Mbak Salsa bisa mengaji, Mbak Salsa bisa berzikir, seperti itu Mbak. Mungkin apakah Mbak Salsa bisa memahami penjelasan dari saya? Iya. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira kalau Mbak Salsa lagi marah banget, Mbak Salsa itu lakuin hal apa nih setelah tadi saya sampaikan? Sholat. Sholat, saya sholat. Berzikir. Berzikir, betul. Saya berzikir ada apa lagi nih? Ambil wudhu. Ya betul, itu semuanya itu bisa Mbak lakukan ya dengan cara yang telah saya ajarkan. Mungkin itu ya Mbak ya yang telah yang bisa saya lakukan atau ajarkan di pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya pamit? Gak ada. Gak ada, baik Mbak. Kalau misalnya nggak ada, saya izin pamit ya Mbak ya. Terima kasih tadi Mbaknya udah mendengarkan, udah mengatakan nih apa yang Mbak rasakan dengan saya secara baik sekali. Gitu. Saya apresiasi sekali untuk aktifan Mbak Salsa pada hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit ya Mbak ya untuk melakukan kegiatan yang lain. Jika nanti Mbaknya butuh bantuan, Mbaknya bisa langsung hubungi saya aja gitu. Nah, kalau misal nantinya kita lakukan berbincang-bincang lagi nih Mbak, apakah Mbaknya bersedia? Mungkin besok atau lusa gitu. Untuk waktunya kurang lebih di jam 10 atau untuk waktunya kurang lebih seperti sekarang, apa Mbak Salsa punya minat yang lain? Seperti sekarang aja. Seperti sekarang aja, baik Mbak. Nanti kalau misal sesuai sama pertemuan kita selanjutnya, nanti saya kesini lagi seperti jam sekarang aja ya Mbak ya. Terima kasih untuk waktunya, saya izin pamit ya Mbak ya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi ya Mbak ya. Iya.